Kiai Haji Said Aqil Sirot. Kiai Haji Said Aqil Sirot ini putra dari Kiai Haji Aqil. Kiai Haji Aqil ini putra dari Kiai Haji Sirot. Kiai Haji Sirot ini putra dari Kiai Haji Said Gedongan. Kemudian Kiai Haji Said Gedongan ini putra dari Kiai Haji Murtasim. Kiai Haji Murtasim ini putra dari Kiai Haji Nuruddin. Jadi ada yang terbaru fatwa apa? Apa? Kalau imam bukan orang Hindu tidak sah sholat. Nah ini goblok ini. Saya lihat gila sih ini. Banyak sekali fatwa gila ini. Siapa namanya? Saya lagi lihat nabinya orang Islam Nusantara itu. Ya kan? Nah, itu bagus dipakai itu. Kok jadi disalahin ibadah? Ngawur gak? Ngawur gak? Saya mau tanya, ibadah itu bikin koslet atau bikin tenang? Bikin koslet atau bikin tenang? Gak bedanya sama Said Aqil Sirot, ketua umum PBNU, saudara. Ya kedek sama. Nah karena Wahabi pada jenggotnya panjang-panjang, yang disalahin jenggot. Goblok. Tapi bingung, kok orang goblok jadi ketua PBNU ya? Orang-orang yang berpaham PKI dan mantan-mantan zuriyai PKI sing ono di kene. Dan ini wong Islam kudu melek. Sama ojo ngaji tok, ojo bab wudu tok, bab sholat tok. Sama kudu sekali-sekali ngerti melek urusan politik, urusan negara. Wajib ngerti supaya gak dihapusi. Paham nggih? Said Aqil Siraj, putra tokoh PKI Ahmad Dasuki Siraj. Kaum Nahdliyin usir Said Aqil dari NU. Enyah kau, jangan sesatkan umat NU. Fenomena Kiai Haji komunis. Ada Kiai Dasuki Siraj dan Haji Misbah. Kelora.com. Mungkinkah seorang bergelar Kiai Haji berdialogi komunis? Mungkinkah orang yang lama nyantri di pesantren bisa terpapar PKI? Sejarah Indonesia membuktikan bahwa Kiai berideologi komunis dan seorang haji berhaluan PKI bukan hal yang mustahil. Maka bukan hal yang mustahil bagi seorang Kela dan BPIP. Seperti Yudian Wahyudi sangat keras terhadap gerakan Islam sekalipun dia tergolong santri dan bahkan rektor kampus UIN. Dialah orangnya yang secara sadar mengatakan musuh terbesar Pancasila adalah agama. Sebab sejarah bangsa ini mencatat komunisme bisa menjangkit pada seorang santri atau kiai. Contoh sejarahnya adalah Kiai Haji Ahmad Dasuki Siraj. Riwayat pendidikannya kental dengan pesantren. Pendidikannya dasarnya ditempuh di pondok pesantren Jasaren, tingkat ibtidaiyah Madrasah Mambaul Ulum Surakarta, tingkat sanawiyah, dan pondok pesantren Kasingan Rembang, tingkat aliyah. Tapi kemudian dia menjadi tokoh besar PKI era Musso maupun era Soekarno. Ahmad Dasuki Siraj mengaku menjadi PKI sebagai jalan perjuangannya di jalan Allah. Menurut pengalaman saya yang telah 33 tahun di dalam Partai Komunis Indonesia PKI, hanya di situ itulah PKI tempat mengamalkan hukum Allah dalam artian politik, bukan di tempat lainnya. Apabila saudara yang terhormat memang sungguh-sungguh saudara terhormat, hati menjalankan hukum Allah dan beramal dengan ikhlas, marilah bersama dengan saya di dalam lingkungan Partai Komunis Indonesia PKI. Tegas Kiai Siraj dalam sidang konstituante. Haji berhaluan PKI. Selain Kiai Haji Ahmad Dasuki Siraj, di Solo ada juga tokoh komunis bergelar haji yang ketokohannya disejajarkan dengan Somuan dan Tan Malaka. Namanya Haji Muhammad Misbah atau Haji Misbah. Selain meyakinkan kebenaran ajaran Islam, ia juga dikenal sebagai penganut setia komunisme. Misbah sangat mengagumi kepribadian Nabi Muhammad sekaligus mengidolakan Karl Marx. Maka ia disebutkan juga dengan panggilan Haji Merah atau Haji Marxis.
Dalam seminar virtual, Said Akil Siraj mengatakan, "Mohon maaf, saya berani mengatakan bukan PKI bahaya laten kita, tapi radikalisme dan terorisme yang selalu mengancam kita sekarang ini," katanya pada Selasa 30 April 2021. Jadi adanya kiai yang kata perilakunya terkesan membela dan melindungi komunis memang terdengar aneh. Tapi sikap demikian memiliki benang merah dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Tak hanya itu, kiai yang berprofesi sebagai ketua ormas Islam dan belum lama ditunjuk sebagai komisaris utama PTKI ini mengusulkan upaya para dosen agama di Fakultas Umum tingkat universitas untuk tidak terlalu banyak mengajarkan akidah dan syariah. Menurutnya, hal itu dapat mengingatkan resiko peningkatan radikalisme. Kenapa? Kalau ini diperbanyak, nanti isinya surga neraka Islam kafir lurus benar sesat. Terus-terusan bicara itu radikal jadinya, ujar. Agama bukan dari langit, tapi dari manusia sendiri, imbunya. Maka rakyat Indonesia harus terus waspada dan cerdas menghadapi bahaya kebangkitan PKI di negeri ini. Karena bukan hanya propaganda tokoh yang beragama, bahkan ucapan seorang kiai maupun santri bisa menjadi pintu masuk komunisme dan kebangkitan PKI di bawah rezim Jokowi. Hilmar Farid diminta tanggung jawab raidnya nama pendiri NU, Gus Yassin. Rumornya dia aktivis PRD. Ketua Harian Pergerakan Penganut Hidayah Nadliyin PPKNU, Haji Jejeb Muhammad Yasin SHMH, mengaku geram dengan penyusunan buku Kamus Sejarah Indonesia jilid pertama dan kedua yang menafikan tokoh-tokoh NU. Menurutnya ini masalah serius, sangat berbahaya. Terus terang, kami geram. Apa maksudnya? Kami khawatir ini modus mengadu domba NU Muhammadiyah. Karena katanya buku itu dibuat pada zaman Menteri Muhajir, tokoh Muhammadiyah. Kami yakin ini bukan kerjaan Menteri, karena tim penyusunannya jelas, Dirjen Kebudayaan juga jelas. Demikian disampaikan Gus Yassin, panggilan akrab Haji Jejeb Muhammad Yasin kepada Duta.co, Rabu 21 April 2021. Gus Yassin juga menyoroti modus operandinya bisa mencuatnya buku Kamus Sejarah Indonesia. Ini menurut Direktur Jenderal Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid. Artinya tahun 2017 itu Kemendikbud Profesor Muhadjir Effendi 2019, lalu naskah buku diupload tahun 2019. Sikap PP Tambuireng yang menyebut masalah ini bukan sekedar salah atau alpa belaka. Ini sudah terstruktur. Ada unsur kesengajaan untuk melenyapkan tokoh-tokoh yang sudah berjibaku untuk negeri ini. Masih menurut Gus Yassin, kalau benar Hilmar Farid itu aktivis PRD condong ke ekstrim kiri, maka kita tidak salah lagi kalau kegaduhan di media sosial saat ini selalu dikaitkan dengan bahaya komunisme. Pertama mengantar dari Direktur Sejarah Triana Wulandari, kedua dari Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid. Bahaya. PPKN curiga ada upaya adu domba NU dan Muhammadiyah di Kamus Sejarah. Pergerakan Penganut Hidayah Nadliyin PPKN mendesak dilakukan investigasi terkait hilangnya nama pendiri Nahdlatul Ulama NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam Kamus Besar Sejarah Indonesia jilid pertama yang diterbitkan Kemendikbud. Harus diinvestigasi. Fakta ini menjawab pertanyaan Kiai Haji Said Akil Siraj. Sebelumnya ia mengatakan tidak ada bahaya laten PKI. Dan sekarang sudah dengan fakta nama ulama besar pendiri NU hilang adalah sangat mungkin disengaja dihilangkan. Jelas Ketua Harian PPKN Jejeb Muhammad Yasin kepada kantor berita politik Ermal, Jatim, Rabu 21 April. Selain hilangnya nama-nama tokoh NU di Kamus Besar Sejarah Indonesia jilid pertama, pria yang kerap disapa Gus Yassin ini mengatakan, justru yang muncul adalah nama-nama tokoh komunis Indonesia. Beberapa nama tokoh komunis yang muncul antara lain Heng Sen Pliet, Darsono, Someone, hingga DNID. PKI ini dengan ideologi komunis dengan jelas merupakan bahaya laten. Hanya kader PKI yang mungkin anak PKI yang simpatisan PKI atau pengusung ideologi komunis dan orang Syiah. Gus Yassin juga mengatakan pertanyaan Direktur Jenderal Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid bahkan naskah Kamus Besar jilid pertama yang tidak menemukan dan tidak memuat Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Seperti diketahui, Mendikbud pada 2017 adalah Muhadjir Effendi. Dari kesalahan dalam Kamus Sejarah Indonesia dan bertahan Hilmar Farid ini. Untuk adu domba NU dan Muhammadiyah ini sangat berbahaya, tandasnya.